nilai yang lebih besar ya. Jadi sama ya untuk kedua macam induksi. Nah, perbedaannya ada di sini ya. Jadi langkah induktifnya. Ya, jadi untuk induksi kuat begitu ya, maka di sini hipotesisnya atau premisnya adalah kebenaran di semua n yang lebih kecil atau sama dengan k, gitu ya. Jadi di sini karena kita mengasumsikan mulai berlaku di n sama dengan 0 begitu ya. Jadi di sini hipotesis untuk langkah induktifnya ya atau premisnya adalah kebenaran di semua n yang lebih kecil atau sama dengan k ya. Oke, jadi itu hipotesisnya kalau kuat ya. Sedangkan kalau induksi biasa atau induksi lemah hipotesisnya adalah kebenaran di k ya. Nanti hipotesis ini yang akan kita gunakan untuk menunjukkan kebenaran di K+1 ya. Jadi sekali lagi di sini bedanya ya. Induksi kuat itu memberikan jadi penamaan kuatnya dari situ ya, bahwa di sini premis yang diberikan itu lebih keras, lebih kuat ya. Bukan hanya kebenaran di K tapi kebenaran di semua I begitu ya, atau semua nilai yang lebih kecil sama dengan K ya. Oke, jadi di situ bedanya ya. Nah, jadi kapan kita akan pakai induksi biasa atau induksi lemah? Ya tergantung apakah untuk membuktikan kebenaran di K+1 ya. Jadi ini kan esensi langkah induktifnya adalah membuktikan kebenaran di K+1 begitu ya. Jadi apakah untuk membuktikan kebenaran di K+1 kita cukup hanya memanfaatkan kebenaran di K atau kita memerlukan juga kebenaran di nilai-nilai yang lain yang lebih kecil dari K minus dari K+1 begitu ya. Nah, jadi di situ ya memutuskan apakah kita memerlukan induksi kuat atau induksi biasa ya. Oke, jadi kemarin kita sudah lihat contohnya yang ini ya, untuk menunjukkan bahwa setiap bilangan bulat yang lebih besar dari 1 dapat dituliskan sebagai hasil kali bilangan prima. Ya, jadi proposisinya demikian ya. Setiap n lebih besar dari 1 dapat dituliskan sebagai hasil kali bilangan prima, di mana pengertian hasil kalinya bisa saja hanya terdiri dari satu faktor gitu ya. Yang dimaksud dengan hasil kali bisa saja hanya terdiri dari satu faktor ya. Oke, jadi dengan demikian di sini sifat ini akan mulai berlaku untuk n sama dengan 2 gitu ya. Jadi langkah basisnya adalah kebenaran di n sama dengan 2 ya. Dan ini benar karena 2 adalah hasil kali dari dirinya sendiri yang merupakan bilangan prima. Oke. Ya, nah kemudian ini ya langkah induktifnya. Oke. Oke, jadi sekali lagi kita mengasumsikan kebenaran untuk semua nilai oke. Ini saya kira ada yang mau komentar nggak di sini? Di sini PJ-nya benar untuk semua bilangan bulat J 1. Oke. Ya, satunya nggak masuk ya, betul. Jadi kalau mau ya nggak apa-apa deh ya. Jadi berarti kan ini J-nya sedikitnya 2 begitu ya sampai dengan K ya. Jadi ini asumsinya, ini premisnya ya. Sekali lagi ini premis yang kuat begitu ya. Nah, dengan memanfaatkan itu kita akan menunjukkan bahwa di K+1 juga benar ya, PK+1 juga benar. Oke. Nah, ini di sini kita melihat dua kasus begitu ya, apakah K+1 bilangan prima atau bukan begitu ya. Nah, jadi untuk kasus pertama kalau K+1-nya bilangan prima, sebenarnya ini langsung ya kebenaran PK+1-nya langsung ya tanpa memanfaatkan informasi di belakang gitu ya, langsung. Kalau kasus K+1-nya prima ya. Nah, tetapi kalau kasus yang kedua gitu ya, kalau K+1-nya bukan prima atau komposit gitu ya. Jadi komposit itu sedikitnya punya 2 faktor prima begitu ya. Maka disinilah kita akan membutuhkan atau akan melakukan induksinya begitu ya. Oke, jadi kalau komposit maka K+1 dapat dituliskan sebagai perkalian 2 buah bilangan. Ya, di sini not necessary, tidak harus 2 bilangan ini bilangan prima ya tentu ya. Pokoknya komposit ya
bukan prima berarti bisa dituliskan sebagai hasil kali dua buah faktor ya, yang lebih besar dari 1 tentu ya. Oke ya, jadi di sini dua faktornya adalah A dan B dan memenuhi hubungan ini ya, bahwa A dan B-nya ini akan berada pada rentang ini. Oke. Ya, jadi disinilah kemudian kita memanfaatkan tadi ya, jaminan kebenaran untuk semua yang ada di belakang K plus 1 ya. Jaminan kebenaran untuk semua K di antara 2 sampai dengan, atau jaminan kebenaran semua nilai J di antara 2 dan K, begitu ya. Oke, jadi karena A dan B ini ada di belakang K plus 1 gitu ya, maka A dan B memenuhi kebenaran hipotesis tadi, begitu ya. Jadi A dan B dapat dituliskan sebagai hasil kali bilangan prima ya. Dengan demikian A kali B juga tentu bisa dituliskan sebagai hasil kali bilangan prima ya. Jadi ini saya kira situasi di mana betul-betul kalau kita hanya menggunakan induksi lemah nggak bisa gitu ya, atau induksi biasa nggak bisa. Di sini kita memerlukan jaminan itu, jaminan kebenaran untuk semua semua J yang ada di belakang K plus 1. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya kira kalau dua hal ini sudah dipenuhi begitu ya, langkah basis dan langkah induktifnya sudah dipenuhi, tentu tinggal mengambil kesimpulan saja bahwa pernyataan ini benar begitu ya, atau Pn benar untuk N sedikitnya berapa tadi, 2 ya. Oke ya, yang kemarin soal ini juga saya kira kemarin ini juga harus pakai induksi kuat ya. Ya kemarin kan langkah utamanya adalah bahwa sebetulnya strateginya secara mudah adalah bahwa pemain kedua akan meniru langkah yang diambil oleh pemain pertama, tapi di tumpukan yang berbeda, begitu ya strateginya ya, supaya menang. Ya, supaya pemain kedua bisa menang adalah meniru langkah dari pemain pertama, gitu ya. Jadi basisnya kemarin di mana ditunjukkannya kebenaran untuk. Jadi di sini ini adalah sifat yang N-nya itu menyatakan banyaknya korek di dalam setiap tumpukan, ya. Jadi sifat bahwa pemain kedua selalu menang di dalam permainan seperti ini itu bisa dinyatakan sebagai sifat yang bergantung dari bilangan asli gitu ya, atau bilangan bulat non negatif, bilangan bulat positif begitu ya. Dimulai dari N yang sama dengan berapa? Ya, saya menunggu. Dimulai dari N sama dengan berapa? Sama dengan 1. Sama dengan 1 begitu ya. Jadi kemarin saya tidak tuliskan ya. Jadi ini agak panjang ya begitu ya. Jadi kalau mau dituliskan di sini maka kita dengan cerita tadi gitu ya. Jadi bahwa PN-nya ini pemain kedua begitu ya, tanpa panjang, pemain kedua bisa menang saat setiap tumpukan memuat N N batang begitu ya, N batang korek api ya. Oke, dalam konteks cerita tadi ya permainannya. Jadi sifat yang mau kita buktikan ini ya. Untuk N berapa? Untuk N yang sedikitnya
1 gitu ya. Jadi apa namanya langkah basisnya? Aduh, sebentar. Tulisan saya. Langkah basis ini. Tunjukkan P1 benar. Ya, saya tidak akan mengelaborasi ya, kalian tahu P1 benar tentu ya, dengan cara ya pemain pertama mengambil 1 dari satu tumpukan, pemain kedua ambil 1 lagi dari tumpukan yang lain, selesai permainannya gitu ya. Nah, kemudian induksinya gimana jadinya? Langkah induksinya. Ups, sebentar. Aduh. Langkah induktifnya bagaimana? Sebentar, saya mematikan dulu supaya tidak gimana sih caranya. Oke, yes. Langkah induktifnya bagaimana? Ya, jadi tadi ya ininya asumsinya apa? Misalkan PJ benar untuk J dari 1 sampai dengan K gitu ya. Oke, kemudian ini yang akan ditunjukkan. Jadi bagaimana langkahnya tadi? Bagaimana persisnya? Ya, saya kira ini serupa seperti tadi ya. Jadi harusnya ada 2 kasus begitu ya. Bagaimana 2 kasusnya? Apa yang bisa dilakukan oleh pemain pertama? Pertamanya nggak bisa. Ngambil semua tumpukannya. Yes, ya. Jadi yang walaupun ini tampaknya konyol gitu ya, tapi ya apa namanya pemain pertamanya konyol sekali gitu ya kalau seperti itu. Tapi ya sama aja karena dia toh tidak akan bisa menang gitu ya. Jadi kalau apa namanya kasus pertamanya pemain pertama mengambil semua korek dari satu tumpukan begitu ya. Maka jelas pemain kedua menang dengan cara mengambil juga semua dari tumpukan yang lain. Ya, pemain saya nggak akan tuliskan semua ya yang tadi saya katakan. Pemain pertama, tapi kalian harus meninjau kasus ini ya. Dan kasus ini sama sekali tidak butuh induksi sebetulnya gitu ya. Pemain pertama mengambil semua korek api dari sebuah tumpukan. Oke, kalian teruskan apa yang harus dilakukan oleh pemain kedua gitu ya. Nanti ini kayaknya saya sudah kehabisan. Ya. Nah, nanti apa namanya ya pemain keduanya apa yang harus dilakukan jelas ya. Nah, kemudian kasus keduanya adalah pemain pertama mengambil berapa banyak? Yang habisin tumpukan satunya. Maksud saya kasus yang keduanya. Ini kan kasus pertama kalau pemain pertama mengambil semua. Gitu ya. Oh. Kasus yang lainnya apa? Pemain pertama mengambil misalkan L dengan L lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan J.
Jadi pemain K. pertama mengambil L di dalam rentang 1 sampai dengan berapa? K, begitu ya? Betul? Dari 1 sampai K. Ya, 1 sampai dengan K ya. K-nya masuk ya. Boleh ya? Mengambil sampai dengan K. Pokoknya tidak semua begitu ya. Maka nanti yang tersisa, oke, di masing-masing tumpukan itu apa namanya akan berapa berarti? Kalau diambilnya 1 sampai dengan K, berarti nanti di sisanya adalah antara 1 sampai dengan K juga ya. Betul nggak? Ya, bisa melihat di sini karena apa tadi L yang diambil itu kan pada rentang 1 sampai dengan K gitu ya. Ya berarti sisanya juga di antara 1 sampai dengan K. Ya. Oke, jadi semua yang ada di dalam rentang ini, rentang yang dijamin kebenarannya oleh hipotesis induksinya. Ya. Oke, jadi sesudah ini saya tulis di sini aja ya. Jadi nanti yang kedua apa namanya? Pemain pertama mengambil L korek api. Oke, dengan L-nya berapa tadi? Begitu ya? Ya. Maka ini langkah pertamanya apa? Langkahnya yang kemudian pemain kedua mengambil sejumlah yang sama gitu ya. Sejumlah L juga ditemukan yang lain. Ya. Nah, baru kemudian induksinya bekerja. Ya, jadi sesudah langkah pertama dari kedua pemain begitu ya, maka kita akan mendapatkan tumpukan baru yang berada pada rentang 1 sampai dengan K begitu ya. Maka menurut hipotesis induksi pemain kedua bisa punya strategi untuk bisa memenangkan. Ya, maka dengan demikian apa namanya untuk kasus yang kedua ini juga pemain kedua ya bisa memenangkan permainan saat isi tumpukan masing-masing adalah K+1. Ya. Oke, ada pertanyaan? Saya malas nulis nih. Tidak, Bu. Oke, yang lain? Bu, saya cuma mau mastiin. Berarti Ya. yang pertama ambil L untuk giliran pertama dan untuk giliran selanjutnya berarti sampai tumpukan sebesar K+1 itu habis ya, Bu? Maksudnya bukan. Ini kan kita mau memeriksa kebenaran atau memanfaatkan hipotesisnya untuk menunjukkan di K+1 benar ya. Oke. Iya. Nah, Iya, jadi caranya sebetulnya yang kita lihat adalah langkah pertama saja dulu ya. Jadi pemain pertama mengambil L korek api dengan ini, pemain kedua meniru gitu ya. Pemain kedua iya, meniru. Meniru ya. Iya. Meniru langkah pemain pertama di tumpukan yang lain ya. Pertama di tumpukan yang lain. Nah, sesudah ini dilakukan, maka apa observasi kita? Maka sekarang apa? Kedua tumpukan jadi berisi berapa? K-L bukan, Bu? Betul. K+1 min 1 L. min L. Oh iya. Ya? Iya. Maka kedua tumpukan masing-masing. Tuh, kalian bisa baca tulisan saya enggak? Berisi K+1 min L gitu ya.
Iya, Bu. Oke. Nah, oke. Nah, berdasarkan ya berdasarkan hipotesis induksinya apa? Bahwa ada strategi menang untuk PK plus 1 minus L ini. Betul? Ya, karena kalau L-nya di sini berarti, sorry, salah, ya betul. Menurut, sebentar. Menurut hipotesis induksi, ada strategi, maafkan tulisan saya hancur sekali ya, menang untuk pemain kedua di sini ya, P ya. Di mana ini tentu akan, betul nggak bahwa kalau L-nya di sini maka K plus 1 K plus 1 minus L juga ada di dalam rentang ini ya. Ya nggak? Oh iya, betul, Bu. Ya. Oke, jadi dengan demikian kesimpulannya apa? PK plus 1 benar juga ya. Oke. Oke, jadi tinggal apa namanya? Menyimpulkan kesimpulannya bahwa PN benar untuk N 1 untuk semua N bilangan asli gitu ya. Oke, jadi induksinya di sini dipakai itu ya. Jadi kan kita tidak menunjukkan lagi kalau diambil lagi, enggak, cukup begitu saja ya, begitu mengecil ukurannya, kemudian kita memanfaatkan kebenaran dari apa hipotesis induksinya, begitu ya. Serupa seperti tadi ya, bilangan tadi ya. Begitu pecah gitu menjadi perkalian A dan B, masing-masing A dan B itu lebih kecil dari K plus 1 begitu ya. Kita manfaatkan itu bahwa A dan B masing-masing bisa dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima begitu ya. Akibatnya K plus 1 juga demikian gitu ya, selesai. Ini juga sama ya. Jadi begitu kita pindah ke tumpukan yang lebih kecil di sini, kita manfaatkan di dalam tumpukan yang lebih kecil dari K plus 1 itu sudah dijamin kebenarannya. Berdasarkan hipotesis induksi. Pasti bisa menang pemain kedua gitu ya. Oke? Apakah bisa dipahami? Ya ini tentu bisa, yang ini harus dielaborasi ya. Tadi saya tidak mengelaborasi ini, kalian lengkapi. Misalnya ketunjukan P1 benar gitu ya. Ya jelaskan. Pemain pertama ngambil 1, pemain kedua ambil 1 lagi dari tumpukan yang kedua. Selesai, pemain kedua sebagai pemenang. Ya. Ya. Yang ini juga tadi belum diselesaikan ya. Kalau pemain pertama mengambil semua korek api dari sebuah tumpukan, pemain kedua meniru di tumpukan yang lain. Selesai juga, pemain kedua menang. Ya, jadi PK plus 1 untuk kasus yang pertama juga benar. Bahwa pemain kedua punya strategi untuk menang. Ya, nah kemudian kasus yang keduanya tadi ini ya. Kalau ngambilnya nggak langsung semua, tapi di antara 1 sampai dengan K. Ya. Oke. Pemain kedua lakukan dulu langkah untuk menyamakan sehingga tumpukannya menjadi sama besar lagi, begitu. Nah, kemudian gunakan kebenaran hipotesis induksinya. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Dari saya cukup, Bu. Oke, ini kita sudah hampir jam ini ya, sedikit lagi ya. Saya mau kemarin yang terakhir, oh oke, saya terlewat tadi. Ya, yang ini sebentar saya keep, saya mau new slide. Oke.
Ya, ini kemarin tentang apa pengiriman ini ya, bahwa kalau sedikitnya bernilai 12.000 bisa digunakan pecahan 4.000 dan 5.000 gitu ya. Apa sih kemarin apa namanya? Saya meminta kita sudah lihat tadi ya P12 benar begitu ya. P12 kan berapa tadi? Kemarin 3 kali 4 gitu ya. P13 juga benar. Berapa? 13 berarti 2 kali 4 plus 1 kali 5. Benar ya? Ya betul. Kemudian P14 apa namanya? P14 1 kali 4 tambah 2 kali 5 ya. P15 3 kali 5 gitu ya. Ya. Nah, jadi kalau pakai induksi kuat, ya waktu itu kita sudah tunjukkan, saya kira saya sudah jelaskan bahwa ini sebenarnya pakai induksi biasa juga bisa ya. Oke. Ya, ini saya sekarang kita fokus pada induksi kuat dulu ya. Jadi di sini apa namanya? Basisnya oke ya. Langkah basisnya ya. Tunjukkan P12, P13, P14, P15 benar. Oke. Nah, kemudian langkah induksinya apa? Langkah induksinya berarti langkah induksi saya susah sekali loh menulis ini. Langkah induksi apa namanya? HI-nya apa? PJ benar. Untuk J sebentar. J-nya di mana berarti? Mulai dari 12 begitu ya? Ya. Oke. Kemudian yang akan ditunjukkan P K plus 1 benar. Ya. Nah, sekarang kita lihat P K minus 3. Ya. Ini kan adalah berapa? Ya. Jadi PK minus 3 itu masuk ke dalam rentang ini ya, ke dalam rentang. Jadi kalau apa namanya? Berapa mundurnya? Sekali lagi dari K plus 1 ke PK plus dari K plus 1 ke K minus 3 selisihnya 4 ya, betul nggak? Betul, Bu. Betul, ya, oke. Nah, jadi ini PK benar menurut HI-nya ya, oke. Dengan menambah 1 pecahan 4.000 diperoleh perangko dengan pecahan K plus 1 ya. Jadi di sini kita dapatkan P K plus 1 juga benar. Ya, oke. Ya. Nah, tetapi di sini jadi kenapa apa namanya kita perlu menunjukkan basisnya panjang begitu karena ini loncatnya loncat 3 tadi ya. Ya, jadi
kayaknya ya kalau misalnya hanya menunjukkan di 12 saja, ini pada saat nanti 13, loncat 3 dia keluar dari 12 begitu ya. Oke, jadi dengan demikian ini basisnya harus ditambah gitu ya, supaya pada saat loncat 3 itu berlaku benar mulai dari, oke, jadi kalau 15 begitu ya, 15 mundur 3, 12 ini masih dijamin, sudah dijamin kebenarannya gitu ya. Oke, jadi dengan demikian itu sebabnya basisnya perlu ditambah. Langkah basisnya perlu ditambah. Ya. Jadi kalau induksi kuatnya malah memang mungkin lebih sederhana penulisannya dibandingkan induksi lemah. Ya, oke. Nah, tetapi tentu sebenarnya ini observasi ini penting untuk memastikan bahwa memang proposisi yang mau dibuktikan itu benar, sifat yang mau dibuktikan itu benar ya. Jadi dengan melihat ini ya, oh oke, begini caranya gitu ya, bahwa kita memang akan selalu bisa melakukan mendapatkan pecahan atau mendapatkan nilai perangko yang sedikitnya 12.000 dengan menggunakan pecahan 4.000 dan 5.000 itu selalu bisa ya dari sini. Oke. Jadi pada saat menuliskan dengan induksi kuat lebih sederhana, ya. Nah, kalau induksi lemah, bagaimana caranya? Ya ini ya, memanfaatkan ini ya, bahwa setiap kali punya pecahan apa sih namanya? Bagaimana sih kemarin? Kalau saya punya pecahan 4.000, begitu ya, satu pecahan 4.000 saya bisa tukar dengan pecahan 5.000 untuk menaikkan nilai 1.000, ya. Pecahan 4.000 ditukar dengan 5.000 naik 1.000 begitu ya. Nah, tetapi gimana kalau nggak punya pecahan 4.000? Pasti saya punya sedikitnya 3 pecahan 5.000. Mengapa? Karena kita bicara nilainya sedikitnya 12 ya. Kalau ada 3 pecahan 5.000 bisa kita tukarkan dengan 4 pecahan 4.000 untuk sekali lagi naik sejumlah sebesar 1.000 ya. Jadi itu kalau mau menggunakan induksi biasa ya. Perlu menuliskan itu ya. Jadi kalau PK benar itu apa kasusnya tadi ya? Ada sedikitnya 1 pecahan 4.000 atau tidak ada pecahan 4.000, ada sedikitnya 3 pecahan 5.000 gitu ya. Ya. Nah, kalau pakai induksi kuat ini lebih sederhana ya penulisannya. Oke, saya tidak mau mengurangi yang kemarin, sekarang sudah 843. 846. Oke, saya kira kita akhiri di sini. Ada pertanyaan dulu nggak? Kalau ada pertanyaan pertanyaan cepat. Ini pertanyaan. Yes. Mau bertanya atau gimana? Mau Daftar bertanya hadirnya tapi tentang bisa sambil dikerjakan ya? Daftar hadirnya bisa sambil diisi. Sudah saya set. Gimana? yang Abdillah ya? Ini Abdillah? ya. Gimana? Yang nomor 2B itu boleh pakai dari X unik nggak? Sorry, 2B. Iya. Di mana 2B? Mana? Di sini. Ini? Yang ini? Apa 2B yang mana? Kuis. Oh, kuis. Apaan ya? Kuis nomor 2B. Saya lupa. Oh, itu yang kuantor tadi. Apa sih 2B soalnya? Iya. Semua mahasiswa di kelas kecuali tepat 1 orang memiliki akun lain. Oh, kalian bisa pakai kuantor tunggal. Kuantor Dari eksistensi unik. tunggal. Ada persis 1, ada. Ada X, ada ini keluar dari ini ya. Ini ya, kalian boleh pakai ini. Ini ada tepat 1. Ya. Oke, kalau pakai ini paling sederhana tentu ya. Kalau kalian mau pakai double kuantor harus dilihat ya, jadi kalau ini ada tepat 1 apa sifatnya? Ada tepat 1X sehingga apa gitu, nggak tahu. Saya lupa itunya. Tidak L. Kenapa ini hilang? Oh, sorry. Sehingga tidak apa sih pakai apa sih? L atau apa tadi ya? Ininya saya lupa. Sehingga tidak LX. Oke, ada. Ya. Jadi boleh ya?
Boleh. Ya, jadi ini apa namanya? Eksistensi yang tunggal. Oke. Bapak Ibu. Ya. Ada pertanyaan tentang ini kuliahnya? Tentang induksi? Oke ya, jadi ini induksi sekali lagi kalian harus latihan juga menuliskan ya. Kalau dengar saya ngomong kayaknya enak gitu ya. Maksudnya ngomong aja Bu, iya sih kalau kalian bisa diuji secara lisan mungkin enakan ngomong gitu ya. Saya punya handicap, kalian sudah tahu persis ya sekarang tulisan saya jelek banget gitu ya, dan sekali lagi kalian tidak boleh menyaingi saya dalam urusan ini. Menuliskan ini dalam bentuk yang kompak itu membutuhkan keterampilan juga ya. Jadi kalian coba tuliskan dengan baik ya, dengan versi kalian, tidak bertele-tele, straight to the point, tapi informasinya lengkap ya. Oke. Ya, jadi ini sesuatu yang seharusnya kalian sudah pelajari di kuliah Pak Bara dan Pak Iwan begitu ya, tapi tentu ini karena induksi matematik ada muncul di mana-mana ya. Jadi terutama untuk soal-soal seperti ini ya, yang apa sih namanya, yang argumentasinya naratif gitu ya, kalian perlu belajar untuk bisa menuliskan argumennya dengan baik. Oke ya, saya kira saya nggak mau berlama-lama, saya mau kuliah yang lain. Sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi semua. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih, Bu.